Semuanya ketika Nabi lewat mengatakan, ya Nabi, salam alaikum. Yang membuat kita kenal Nabi siapa? Mahal kiamnya ini. Belum pernah dengar ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamidil mahmudi. Wa salli ala Sayyidina Muhammadin afdal man ahmada li rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik jamaah yang dimurkahi, yang dimurahkan berkahnya oleh Allah SWT. Ada request saya mensyarah bacaan daripada Mahalul Qiyam. Mau denger gak? Selama ini antum kalau ada orang muallim datang, ustadz datang, habib datang, baca ya Nabi salam alaik gitu ya, tola'al badru alaina dan segala macamnya, atau asyraqal badru alaina gitu ya. Apa enggak? Ya, dulu kita waktu kecil, saya masih ingat kita baca kalau ada mursyid datang. Jadi biasanya kalau mursyid saya datang kita baca ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik gitu ya. Apa betul? Ya, Anda juga udah lupa nih. Kenapa kita membaca ini? Ya Nabi salam alaik. Wahai Nabi, salam atas engkau. Itu maksudnya adalah kita malu kepada Rasulullah. Beliau lewat pohon, kata orang dulu puhun, ya, pohon, bebatuan, semuanya ketika Nabi lewat mengatakan ya Nabi salam alaikum. Yang membuat kita kenal Nabi siapa? Muallim, para guru. Guru itu disebut dengan waris ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dalam istilah ilmu hakikat disebut tanazul. Dalam istilah hadis disebut waris. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Ingat, tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Yang ada Nabi mewarisi. Ada yang dapat waris ilmu akidahnya, ada yang dapat waris ilmu fikihnya, ada yang dapat waris ilmu tasawufnya, ada yang dapat ilmu akhir zamannya, ada yang dapat semua. Maka ada yang kutub dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i nama orangnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Ini kutub dalam ilmunya. Ini bukan istilah ahli fikih ya, ini istilah ulama ahli tasawuf. Dan kitab ini ditulis oleh ulama sufi. Makanya orang-orang yang membid'ahkan Maulidan, Isra Mi'raj itu nembaknya tuduh aja sufi Syiah. Nanti antum akan dengar orang-orang mengatakan sufi Syiah. Udah ada belum? Udah ada sebagian ya. Apalagi yang sholawat yang nyebut Sayyidina Hasan dan Husain, itu mereka benci sekali. Saya juga bingung, kenapa mereka benci kepada Hasan dan Husain. Dulu sahabat kita Ustadz Salman, tahu Ustadz Salman yang ngisi di apa namanya radio Aswaja itu, Rasil
Dia pernah diminta cerita tentang pemuda oleh pengajian pemuda. Beliau langsung ingat Hasan Hussein. Ceritalah beliau tentang Hasan Hussein. Direkam, lalu dipelintir, dianggaplah beliau ini Syiah. Maka tertuduhlah Rasil menjadi Syiah waktu itu. Ramai juga sampai ada list media Syiah, Rasil TV. Saya kaget, Rasil Radio Rasil. Setahu saya isinya habaib ahlus sunnah, ustadz ahlus sunnah. Nanti akan muncul. Siap mengkonter? Mengkonternya yang baik-baik ya. Mengkonternya jangan kasar-kasar. Kita slow aja. Mereka terlalu tegang orangnya. Terlalu tegang, bahas-bahas begitu. Tapi sedihnya ke depan, yang akan konflik tidak hanya kita dan kelompok itu, tapi nanti konflik itu terjadi ketika orang salah faham dengan kajian tasawuf. Sesama aswaja, tengkar. Tolong dimaklumi nanti ya. Saya nggak akan emosi. Nanti saya dituduh tidak ahlu sunnah lagi Pak. Nanti antum jangan surut ngajinya. Bukan nama saya, sama siapa aja. Sekarang itu dianggap kajian bid'ah. Padahal aswaja. Yang perlu dipertanyakan aswaja ono apa ini? Imam Sya'rani pernah membahas tentang bab itu, tentang Abu Ruh, bapaknya ruh. Bapak itu bisa berarti kakek. Kita harus punya seorang guru rohani, yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terasa kerinduan itu. Kenapa antum salawat tidak ada kontak dengan Rasulullah? Karena tidak terhubung lewat ayah ruhani. Buka kajian kitab Imam Sya'rani. Beliau menulis dalam Qawaidut Tasawuf, dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah, kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul, dan itu saya akui saya salah. Ya, maklum kitabnya kebalik-balik. Karena bacanya satu tumpuk baca, saya bosan ini saya ganti kitab ini, begitu ya. Maklum manusia pasti ada salah, kan saya bukan Imam Bukhari ya. Sekarang Imam Bukharinya nggak mungkin lagi muncul orang seperti beliau, karena sekarang kita korban micin. Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang nggak mau makan anggur dan apel, itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur, jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso Pak? Micinnya 1 sendok. Hafal hari ini 2 halaman, besok hilang semua. Itu kejadian. Maka sekarang di rumah sudah nggak ada micin. Ya. Udah nggak ada. Di rumah saya sudah nggak ada micin. Karena nggak masak.